Sahabat wanita dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Anneke, hanya di acara Wanita Berpengharapan. Bagaimana, sudah banyak informasi yang Anda dapatkan? Saya harap begitu. Hanya di acara ini ada informasi kesehatan dan ada pelajaran bagi kekuatan jiwa Anda. Hari ini di bagian pertama acara ini, saya masih ingin berbagi informasi tentang bumbu dapur dan manfaatnya. Ini informasi lanjutan yang ketiga. Ini menunjukkan betapa kayanya Indonesia dengan aneka bumbu dapur. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Eti Rahmawati akan berbagi pelajaran penting bagi jiwa kita tentang pentingnya mengendalikan kemarahan. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kalau bicara bumbu dapur, Indonesia termasuk salah satu negara yang kaya aneka bumbu dapur. Luar biasanya, bumbu dapur itu bukan hanya enak dan bermanfaat untuk masakan saja, tetapi juga untuk kesehatan tubuh kita. Ada buah jeruk purut, yang juga biasa digunakan sebagai bumbu dapur di berbagai resep masakan. Selain itu, jeruk purut juga biasa digunakan sebagai campuran berbagai macam minuman. Kandungan vitamin C pada jeruk purut memberikan manfaat bagi tubuh, seperti mengurangi risiko sariawan, dan juga bisa sebagai antioksidan yang baik. Kalau Anda sering memanfaatkan batang serai, ini memang salah satu bumbu dapur yang penting demi kelezatan suatu masakan, karena punya aroma sedap dan mampu membuat masakan menjadi lebih enak. Selain menambah cita rasa masakan, mencampurkan batang serai ke resep masakan juga bisa memberikan manfaat sebagai anti peradangan, detoks alami untuk tubuh, anti mikroba, mengurangi risiko kanker, dan bisa meredakan perasaan cemas. Ada kayu manis. Ini rempah-rempah yang bisa meningkatkan cita rasa masakan menjadi lebih enak dan sehat. Kayu manis punya manfaat bagi kesehatan tubuh juga, karena bisa mengurangi risiko penyakit jantung, bisa meningkatkan sensitivitas insulin, dan bisa melancarkan sirkulasi darah. Ada cengkeh yang banyak juga digunakan dalam masakan Nusantara yang bisa memberikan aroma sedap dan cita rasa yang khas. Rempah-rempah yang satu ini bermanfaat juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh, baik untuk pencernaan, bisa meredakan nyeri juga, dan baik juga untuk tulang bahkan lambung. Ada juga bunga lawang yang bisa digunakan untuk bumbu dapur, yang bisa memberikan aroma sedap pada masakan, dan memberikan cita rasa yang semakin melesatkan masakan. Mencampurkan bunga lawang dalam resep masakan bisa memberikan manfaat bagi tubuh karena bermanfaat sebagai obat batuk dan flu, sebagai sumber antioksidan yang baik juga, dan juga anti jamur dan bakteri. Ada juga adas yang sekilas bentuknya hampir sama dengan jinten, namun memiliki warna hijau yang lebih terang. Adas adalah salah satu jenis rempah-rempah yang dikenal juga sebagai tanaman obat, yang bisa memberikan cita rasa hangat pada setiap masakan. Adas bisa berfungsi bagi kesehatan tubuh, karena bisa menjaga kekebalan tubuh supaya tidak gampang meriang. Ada juga wijen yang sering dijadikan bumbu dalam resep masakan, bahkan salah satu bahan untuk pembuatan kue juga. Ada wijen putih dan ada wijen hitam. Wijen menjadi sumber nabati alami yang bisa memberikan cita rasa yang lezat dan sehat. Biji wijen pada makanan bisa bermanfaat untuk kesehatan tulang. Ada kapulaga yang mungkin jarang Anda manfaatkan.
karena biasanya digunakan untuk bumbu dapur pada resep makanan tertentu. Kapulaga sebenarnya punya berbagai macam jenis, tapi masing-masing tetap bisa dikonsumsi dan bisa memberikan aroma yang lebih sedap untuk makanan. Rempah ini bermanfaat baik untuk pencernaan, baik juga untuk hati atau lever dan kantung empedu. Bisa juga menjadi stimulan untuk masalah buang air kecil. Kalau ada istilah kemukus, mungkin jarang kita dengar ya. Kemukus adalah salah satu rempah yang masuk dalam keluarga sirih-sirihan yang bisa digunakan untuk bumbu dapur. Biji kemukus kemudian sering juga disebut dengan black pepper kalau sudah menjadi bumbu dapur. Rempah yang satu ini bisa memberikan cita rasa yang khas pada masakan. Selain itu, kandungan kemukus juga berperan bagi kesehatan tubuh karena bermanfaat untuk pencernaan dan kekebalan tubuh. Saya yakin kalau vanili, Anda sudah sangat paham ya. Pasti sudah tidak asing lagi, karena bahan ini sering digunakan sebagai bahan membuat berbagai macam kue. Biasanya kita menggunakan vanili yang sudah diekstrak, jadi tidak menggunakan tumbuhan aslinya. Bahan ini punya antioksidan yang baik untuk kekebalan tubuh. Meskipun bermanfaat, dianjurkan penggunaannya juga tidak berlebihan, hanya secukupnya saja. Ada juga andaliman. Ini rempah-rempah yang berasal dari kulit luar buah keluarga jeruk-jerukan. Dan biasanya banyak digunakan sebagai salah satu bumbu masakan dari saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Ternyata rempah ini punya antioksidan alami yang sangat baik untuk tubuh. Ada juga yang namanya kepayang. Atau mungkin kita lebih paham dengan istilah keluak. Iya, kepayang atau keluak sama saja. Ini salah satu bahan utama masakan rawon yang memberi warna hitam pekat. Ternyata kepayang atau keluak ini baik untuk pencernaan dan bermanfaat juga untuk pertumbuhan tulang. Ada juga saffron yang mungkin belum banyak kita pahami. Kalau Anda kenal bunga kuma-kuma, ini adalah nama lain saffron. Saffron sendiri nama yang digunakan untuk rempah-rempah dari bunga kuma-kuma yang nama latinnya crocus yang berbentuk seperti benang kering. Umumnya rempah yang satu ini digunakan untuk berbagai masakan, terutama sebagai pewarna dan penambah aroma. Saffron adalah salah satu rempah yang bisa juga dijadikan bumbu masakan, dan rempah ini punya segudang manfaat karena punya antioksidan yang tinggi. Saffron punya cita rasa yang khas untuk masakan yang beraroma sedap dan memberikan warna alami juga pada makanan. Ya, memang kalau bicara bumbu dapur, ada banyak sekali yang kita miliki yang mungkin nama atau istilah di setiap daerah beda. Tapi yang pasti, ada banyak bumbu dapur yang bukan hanya bermanfaat sebagai bumbu masakan, karena ada banyak bumbu dapur yang bermanfaat juga bagi kesehatan. Jadi kalau Anda mengolah bahan masakan dan menggunakan berbagai bumbu dapur, yakinlah bahwa masakan Anda bukan hanya enak, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Sahabat wanita, semoga informasi ini benar-benar menambah wawasan dan semangat Anda untuk membuat hidangan yang enak dan sehat untuk keluarga. Ada baiknya Anda melakukannya dengan senang, supaya semua bisa dinikmati dengan baik. Anda agak emosi karena lelah? Mari istirahat sejenak sambil menikmati pelajaran penting yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati, pentingnya mengendalikan kemarahan. Selamat menyimaknya.
saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sahabat, marah adalah hal yang biasa. Setiap orang bisa marah. Dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki atau perempuan, semua bisa marah. Kemarahan timbul karena banyak hal. Kita bisa marah karena kita tidak puas dengan hasil kerja orang lain, misalnya pembantu rumah tangga kita, bawahan kita, dan lain sebagainya. Kita bisa marah bila orang lain melukai perasaan kita, misalnya orang mengkhianati cinta kita, orang menipu kita, orang ingkar janji, dan lain sebagainya. Dan kita tahu kemarahan bisa mengakibatkan kekerasan, bukan? Kita bisa memukul, menendang, mencakar, dan bahkan melakukan pembunuhan bila kita tidak bisa mengendalikan kemarahan kita. Ada banyak contoh bagaimana seorang ibu memukul anaknya karena anaknya tidak mengikuti kemauan ibunya. Seorang majikan bisa menganiaya pembantunya karena pembantunya tidak bekerja dengan baik. Apakah Anda pernah tidak bisa mengendalikan amarah Anda lalu melakukan kekerasan? Semoga saja tidak ya. Sahabat, apakah Anda masih ingat kekerasan pertama yang dilakukan manusia di dunia ini? Ya, itu adalah kekerasan yang dilakukan anak Adam yang bernama Kain. Kain telah membunuh Habel, adiknya sendiri, karena kemarahan dan iri hati. Kain tidak bisa menerima kenyataan bahwa korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain juga tidak bisa terima kenyataan bahwa korban Habel diterima oleh Tuhan. Keadaan ini membuat Kain marah atau berang kepada Tuhan. Namun karena tidak bisa marah secara langsung kepada Tuhan, maka ia melampiaskan kemarahannya kepada adiknya Habel. Maka dibunuhnyalah Habel. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita
bersama-sama mendengarkan kisah kemarahan Kain ini yang bisa kita baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau akan berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Sahabat, itulah kisah kekerasan pertama yang dilakukan manusia karena kemarahan. Dari kisah Kain tadi kita tahu, sebelum Kain membunuh Habel, dirinya dikuasai oleh kemarahan dan panas hati. Kain tidak bisa dan tidak mau mengontrol atau mengendalikan kemarahannya. Kain membiarkan kemarahannya terus berkembang menjadi api yang sangat panas dan akhirnya ia tidak tahan dan harus melampiaskannya, harus mengeluarkan kemarahannya. Maka kemarahan Kain membuahkan pembunuhan. Seandainya Kain bisa mengendalikan kemarahannya, ia pasti tidak akan membunuh Habel adiknya itu. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya marah adalah wajar. Setiap orang bisa marah. Setiap orang memiliki rasa marah. Jadi marah adalah wajar dan normal. Namun marah bisa menjadi tidak wajar. Marah bisa membuahkan hal-hal yang tidak baik. Kemarahan yang dibiarkan berkembang dan tak terkontrol akan menjadi api yang panas dalam diri seseorang dan akhirnya meledak keluar. Orang bisa saja merusak barang-barang, melukai orang lain, dan bahkan membunuh sekalipun untuk melampiaskan kemarahannya. Lalu apakah amarah bisa dikendalikan? Tentu saja bisa. Mengendalikan amarah sangat penting untuk menghindari kekerasan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya tentu tidak akan melakukan kekerasan. Karena melakukan kekerasan, memukul, melukai, dan membunuh orang lain adalah dosa. Sahabat, ada nasihat yang diberikan Tuhan kepada kita bila kita sedang marah. Nasihat itu berbunyi demikian. Apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26-27. Sekali lagi, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita boleh marah, tetapi harus bisa mengendalikan supaya tidak menjadi dosa. Kemarahan tidak boleh dikembangkan. Kemarahan harus cepat dihilangkan dari hati kita. Karena bila tidak, itu berarti iblis akan memakai kesempatan itu untuk menguasai kita. Dan kalau kita sudah dikuasai iblis, maka dosa akan lahir dari diri kita.
kita akan gampang melakukan dosa termasuk kekerasan yang kita lakukan kepada orang lain. Sahabat, bila Anda marah karena sesuatu yang tidak berkenan di hati, atau mungkin Anda marah karena melihat sesuatu yang tidak benar, diamlah sejenak di hadapan Tuhan, dengarkanlah Dia, berbicaralah kepada Tuhan, katakan kemarahan Anda, dan mintalah hikmat dari Tuhan. Seandainya Anda harus memberitahukan kemarahan Anda kepada orang lain, ungkapkanlah kemarahan Anda kepada orang lain dengan bijaksana dan hati yang sabar. Dengan berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan, Anda akan ditolong oleh Tuhan untuk mengendalikan kemarahan Anda. Hanya Tuhan yang akan dapat menolong Anda dengan sempurna dan benar, sehingga api kemarahan Anda akan padam. Karena jika Anda marah dan Anda tidak mengendalikannya, Anda bisa berbuat jahat kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada sahabat, dan juga kepada orang lain. Oleh sebab itu, jika Anda marah, berdiam dirilah dan berdoalah kepada Tuhan, agar Anda bisa mengendalikan kemarahan, karena mengendalikan kemarahan adalah hal yang penting dalam hidup ini yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, jadikanlah diri ini sebagai pembawa damai-Mu, di mana ada keputusasaan, biarlah diriku datang membawa harapan, yang sedih dihibur, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkatkan. Tuhan, kuatkanlah iman percayaku, agar ku menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, tolonglah agar diriku ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya Tuhan, jadikanlah diri ini sebagai pembawa kasih-Mu, di mana ada kegalutan hati, biarlah diriku datang membawa sukacita, yang sedih dihibur, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkatkan. Tuhan, kuatkanlah iman percayaku, agar ku menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, tolonglah
sebagai pembawa kasih-Mu. Di mana ada kegalutan hati, biarlah diriku datang membawa sukacita. Yang sedih dihibur, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkatkan. Tuhan, kuatkanlah iman percayaku, agar ku menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, tolonglah agar diriku ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sahabat wanita, kiranya pengetahuan berkelanjutan tentang manfaat bumbu dapur bagi kesehatan, juga pelajaran bagi jiwa tentang pentingnya mengendalikan kemarahan, benar-benar menjadi bekal bagi Anda untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan sukacita. Anda punya pertanyaan atau mau menanggapi acara ini, atau mungkin ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.